Dan untuk menyebut Kelesab, ini Raja Bangkalan, yaitu ketika untuk menyebut Kelesab, akhirnya si Raja Bangkalan ini menggunakan taktik yaitu mendatangkan truk Tayuban yang dari Gresik, yang sindennya itu ya cantik lah. Akhirnya terpesona Kelesab ini. Masuklah beliau, ya itulah laki-laki Madura. Jiwa Maduranya muncul kan gitu. Ria. Akhirnya beliau juga pasukannya terlena, Kelesab juga terlena dengan Tayuban itu. Akhirnya di Cedek Anim. Kalau kita nyebutnya orang Bangkalan itu Cedek Anim, di anunya CP1 itu Satria. Nah, disitulah Kelesab itu ada yang menyatakan secara tutur itu ditusuk dengan bukan tombaknya prajurit pada waktu itu, tapi disambutlah dengan Panembahan Sidomukti, tetapi langsung ditikam dengan Senenggala. Ada beberapa literasi yang menyatakan kayak gitu. Literasi lain bahwa ketika Kelesab maksudnya udah lengah, baru prajurit membunuhlah Kelesab kan gitu. Nah, kita wahola mana yang benar? Kalau saya ya silahkan mau pakai yang mana kan gitu. Akhirnya ketika itu moksah, Kelesab langsung moksah, tetapi terdengarlah suara pada waktu itu, mohon maaf, lagu kelaban badah kul ompul kelaras gedang dari temor gajah. Tantenah sengkok lah datang boleh saya bakal males ada itu kalau di bahasa Indonesia kan nanti di kemudian tahun apabila ada datang suatu bendera kelaras itu daun pisang yang kering dari sebelah timur daya, maka itu tandanya bahwa aku telah datang untuk membalas kepadamu. Nah, tetapi yang menarik di sini mungkin balik lagi ke Tunjung tadi. Tunjung tadi kan ketika Kelesab berhasil masuk ke ibu kota pada waktu itu melalui benteng Tunjung, ya, benteng yang pertama yang di Tunjung itu kan banyak prajurit yang bilang Bengkalan. Nah, maksudnya itu gebeng akal. Berarti kan bahwa orang Bangkalan ini gebeng akal, maksudnya banyak akalnya kan gitu. Bahwa akal itu apa ya? Iya. Ya pintarlah untuk siasat kan. Pintar ya. Jadi ya ada yang bilang Bangkalan itu bengkalaan, ada yang gebeng akal, itu ya kita tidak bisa bilang bahwa itu salah, enggak. Malah ini menambah hasanah bahwa kita orang-orang terdahulu kita, orang junjung kita itu, bahwa itu udah ya memang pintar-pintar kan gitu, bahwa ya Mas Satria, Profesor Rahman yang di Amerika ini kalau nggak pintar ya nggak mungkin kayak Mas Satria bisa menciptakan kamus bahasa Indonesia 9 tahun Mas. Ya gitu kan, itu masuk Bangkalan, gebeng akal kan gitu. Nah, itu balik ke Tunjung ya, ketika wafat pun maksudnya moksa itu kan prajurit Bangkalan itu katanya. Cuma kan kita berdasarkan prasasti ATN 91242 kalau nggak salah itu ditemukan yang berjangka itu bahwa prasasti Bangkulon kan gitu. Berarti kan masalah Bangkalan ini itu kan memang ya yang namanya cerita dari yang kita, bahwa ada yang bilang Bangkalan itu akhirnya jadi Bangkalan, terus gebeng akal tadi itu jadi Bangkalan. Itu kan juga ya itu hasanah bagi kita nggak bisa bilang bahwa pendapatnya itu salah enggak. Kita harus gimana ya, akhirnya dengan peristiwa Kelesab ini sebenarnya setelah saya sharing-sharing dengan maksudnya ya senior dan juga budayawan, sejarawan khususnya yang di Bangkalan, bahwa kita sebenarnya
gimana kita harus menjadi seorang yang ya mungkin cara kayak kalau saya nggak bisa menyalahkan caranya kayak Lesap untuk membuktikan bahwa beliau itu anaknya raja dengan menguasai semua Madura, enggak. Cuma pada waktu itu memang katanya mungkin kayak gitu. Gimana beliau tidak pernah ketemu sama ayah berapa tahun kan gitu. Makanya ketemu dikasih kayak gitu ya beliau. Oh ya, ada yang terlewat tadi ketika Kelesap itu punya senjata atau pusaka. Itu kan namanya Koti Cerca. Nah, ada beberapa literasi itu yang menyebut bahwa Koti Cerca ini didapat Kelesap ketika tapa atau semedi di Gunung Geger. Literasi itu ada, maksudnya beberapa tulisan dan juga sirah tutur. Tapi kalau bagi orang Pocong sendiri ini ya, mengadakan penelitian ini sendiri bahwa Koti Cerca itu milik Raja Bangkalan yang memang ketika sebelum meninggalkan Nyai Pocong ini beliau berpesan legi montang anak raja ya pusaka bagi ada lakar tekung tangan. Nah, jadi ketika Kek Lesap itu mau menemui ayahnya, si ibu ini, Nyai Pocong ini ngasih ke Kek Lesap. Ini Cong, ini nak anunya apa namanya amanah dari Raja Bangkalan bahwa kamu pakai ini pusakamu kan gitu. Itu yang di Pocong ini nggak bisa kita pas. Nah, jadi ketika saya mengadakan penelitian ke sesepuh Pocong bahwa Koti Cerca ini memang pusakanya yang diamanahkan oleh ayahnya untuk diberikan pada Kek Lesap. Jadi Koti Cerca ini kan pusaka yang memang bisa terbang. Dalam beberapa literasi dan sejarah tutur pun bisa terbang. Jadi ketika Kek Lesap berhadapan dengan prajurit banyak tinggal aja. Kalau yang di Pocong itu menyebutkan bahwa ketika Kek Lesap pengen menggunakan pusaka itu tinggal maunya musuhnya ada di barat. Maka Kek Lesap akan menghadap ke barat sambil menghentak tanah 3 kali. Maka Cong, berangkat pusaka itu. Itu yang dikatakan orang-orang Pocong. Nah itu yang menarik. Kemana sekarang pusaka itu? Kan gitu. Apakah ikut moksa ataukah pusaka itu diamankan oleh sang ayah karena itu pemberian sang ayah pada anaknya kan gitu. Itu yang menarik. Tapi sampai saat ini pun kita pusaka-pusaka Madura pun ya dibilang legenda ya legenda karena kita nggak tahu. Meskipun Koti Cerca ada beberapa teman sana yang Koti Cerca kayak ini, Koti Cerca kayak itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak untuk Koti Cerca ini pun mungkin hanya ilustrasi ya mungkin dari lelaku beberapa teman-teman pesan haji bahwa menyatakan bahwa ini Koti Cerca bentuknya kayak ini kita tidak pas wah itu bohong, tidak, silahkan karena itu bisa menambah hasanah bahwa Koti Cerca itu memang pernah ada dan pernah digunakan kan gitu. Saya kemarin jadi kirimin teman-teman tim telusur dekat ini yang mengadakan penelitian tentang peninggalan Kek Lesap juga di daerah Burne. Iya, Burne di ini juga peninggalan Kek Lesap yang dipercaya peninggalan Kek Lesap. Kelihatan. Apa ini kira-kira? Nah, ini sumur. Jadi ini sumur yang sumur ya. Iya, sampai saat ini digunakan oleh masyarakat. Jadi ini sumur. Jadi sumur ini hanya beberapa diameternya, nggak lebar. Ini baru ini yang ditambahin ini apa namanya pinggiran ini. Kalau kan cuma pinggiran bundar itu aja. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sana. Juga iya. Ini masih ada nggak tadi sumurnya itu? Ada, ini digunakan. Burne ya? Iya, di Burne.
Apa saja ini sebetulnya ini? Ini lahan ya? Ini jejak kakinya Oh, Kelesap. oh, jejak kakinya. Bukan jejak kakinya Kelesap, kuda Kelesap. Ini. Nah ini penemuan terbaru 3 minggu yang lalu, bahwa 3 minggu yang lalu. iya, ada info dari orang sekitar bahwa ada orang udah sepuh, jadi teman-teman itu langsung nyamperin ke sana, lalu ditunjukkanlah sumur tadi, sumur Daksan atau sumur Kelesap yang digunakan dan juga digunakan santri-santrinya pada waktu itu di daerah Tunjung ini timurnya, dan juga ini kaki kuda, bahwa memang di situ tempatnya Kelesap. Ada lagi, nah ini kan kuda, jadi ini kaki kuda Kelesap yang namanya Kelesap pada waktu itu. Ini kan bentuk, ini sampai dipastikan juga bahwa ini memang bentuk alami, bukan yang buatan orang-orang saat ini. Bahwa ini udah ada, malah ini pada waktu itu tertimbun tanah. Akhirnya pada waktu itu si masyarakat ini menggali, menemukanlah batu ini dalam bentuk yang akhirnya dipelihara, maksudnya dibersihkan, dan ya, alhamdulillah ada yang masih memelihara, Iya. melestarikan lah. Ya mungkin untuk Kelesap saya cukup mungkin ya. Iya. Untuk materinya mungkin kita bisa sharing-sharing, dan juga mungkin ada pemaparan dari saya yang kurang, karena di sini kayaknya ada juga ini Panji Yudis ini Matajul ya, Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Ini terima kasih Pak Adrian. Ini terima kasih juga kepada Pak Rahmat ya, atau Pak Hambali. Ini dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita ini yang ada ini, bahwa nanti semua materi akan ditambahkan. Termasuk nanti mohon izin Pak Adrian, nanti saya juga akan memasang salah satu lagu ya dari Pak Adrian Pak Witra. Saya memberi kesempatan kepada Pak Adrian. Ini tadi kan kisahnya mendengarkan dan mengikuti Dan termasuk Kelesap di satu sisi adalah fakta. Fakta ini nggak bisa diingkari. Sebagai rakyat, kita sebagai rakyat juga ya. Wah, ini harus dibenarkan jalannya sejarah ini kalau mau. Tapi di satu sisi secara politik juga, kita kadang menghadapi ya, secara politik artinya di kenegaraan, di kerajaan, nama pimpinan itu kayak tercemar gitu ya, kayak kenyataannya kan memang begitu, bahwa iya itu kan selir ya, ibaratnya selir yang ada di pojok. Silakan Pak Adrian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali kalau berbicara dengan cerita tentang Kelesap, karena dari kecil saya sudah banyak mendengar tentang desa ini. Justru saya juga dari tahun 88 itu saya sudah mengumpulkan beberapa literatur tentang Kelesap. Memang ada 4 lah saya punya. Terakhir saya punya dari Leiden, Pak Prof. Leiden, ini bagus ini. Ya, itu berbahasa Jawi kuno. Nah, kebetulan saya punya teman yang memfasilitasi untuk menerjemahkan. Itu sudah, alhamdulillah sekarang sudah terjemah ke bahasa Jawi kuno. Dan di situ kami menemukan bahwa ada sesuatu yang menarik. Mungkin belum ada di literatur yang lain, bahwa penyerbuan Kelesap ini memang sudah ternyata sampai Bangkalan gitu loh. Dan benteng yang ada di Bangkalan sekarang ini itu pernah dikuasai oleh Kelesap.
Oh, Di salah satu baris apa ya, di manuskrip itu. Itu yang iya, pertama. iya, iya. Memang Iya. banyak fakta-fakta baru yang kita dapati gitu. Terus lagi kalau masalah kayak Lesap ini dari sisi lagu, ini sebenarnya Pak Amiruddin Citra Prawira, pencipta lagu Tonduk Majang itu, Iya, iya, iya. dalam Iya. bukunya yang Pamerteh itu tahun 1952 itu ada lagu kayak Lesap. Nah, di situ di syairnya tuh kita menemukan beberapa fakta ya, bahwa ternyata kayak Lesap ini itu dipenggal kepalanya di Geledak Urmang. Oh, oh. Geledak Urmang ini ya SMP 1 itu, Pak. Kan ada SMP 1. Ya, SMP SMP 1 Bangkalan. Ya. Itu kan ada namanya Geledak Urmang. Ya di situ itu terpenggalnya kepalanya Kelesa tuh di situ. Dan juga di buku ini kita karangan ayah saya. Ini kayak Lesap Lanceng Pocong. Itu ternyata ditemukan bahwa nama asli, nama bangsawannya kayak Lesap ini adalah Partosudiro. Oh. Ya juga bagus. Ya, itu mungkin teman-teman yang lain ya. Partosudiro ini nama bangsawannya. Itu di buku ini disebutkan bahwa ini adalah hasil bukan literasi, ini memang dari yang juga sepuh Bangkalan itu mengatakan Lesap ini sebenarnya adalah namanya Partosudiro, yang mana memang menunjukkan beliau dari keturunan bangsawan. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Lesap adalah putra dari Cakra Adiningrat kelima gitu. Jadi nanti mungkin ya mungkin kapan-kapan Mas Aang nanti kita bedah yang dari Leiden ini. Siap. Temuan menarik ini. Iya, siap. Ini Jawi kuno memang anunya. Tahunnya saya juga kurang paham, mungkin bertahun 1800-an lah. Iya. Ini ada saya buku ini memang hanya beberapa ya, 30 lembar, 30 halaman. Alhamdulillah sudah ditranslate ke bahasa Jawa. Nah, ini saya kan nggak bisa bahasa Jawa, nggak ngerti juga. Jadi harus ada seorang pakar yang bahasa Jawi kuno itu bisa nanti mentranslate ke bahasa Indonesia. Itulah harapan saya nanti. Mungkin kalau ini sudah tertranslate, mungkin kita dapat menggali informasi yang lain tentang Kelesa. Itu mungkin nanti harus. Ya, nanti mungkin saya kirim ke Pak Dim juga anunya nanti. Yang dari Leiden itu biar sama-sama punya. Gitu aja, Pak. Prof. Oh ya, terima kasih Pak Adrian. Ini Pak Tajul ini mungkin akan berpartisipasi ini. Iya. Silakan Pak Tajul kalau mau nambah. Ini kan ya. Dari Sumeneb. Dari Sumeneb. Terima kasih. Silakan Pak Tajul, terima kasih loh. Terima kasih atas kehadirannya. Waduh, saya bayangkan ini. Ya silakan. Bagaimana menurut Pak Tajul ini? Ya. Hanya melengkapi saja seperti. Oh ya, boleh. Iya. Melengkapi saja. Jadi di Sumeneb Lesap itu bertempur dengan yang disebutkan tadi adalah Raden Alsa. Itu nama panggilannya itu Pangeran Lolos. Cokronegoro III. Cokronegoro, oke. Cokronegoro III. Cokronegoro itu adalah abiseka dari putra dari Pangeran Lor II yang namanya Cokronegoro pertama, yang kedua itu jarak berapa kedudukan tahta pemerintahan. Cokronegoro II itu Pangeran Rama dan III disebut Pangeran Lolos. Sangat betul sekali ceritanya itu sesuai dengan buku ini. Alhamdulillah. Buku ini. Ini buku Iya. Kanjeng Zainal Fatah, mantan Bupati Pamekasan pada tahun 1951. Ini ada. Dan tadi masalah nama Bangkalan, sesuai dengan buku ini,
itu disebutkan di halaman 61, dinamakan Bangkalan karena ada bahasa Bengkalaan gitu loh. Mati sudah gitu. Oh, Itu sebutan di buku bengkah. ini. Bengkalaan. Bengkalaan. Ya, Bengkah ya. itu mati. Bengkalaan itu sudah gitu loh. Bengkalaan karena sudah dikena ditipu. Dalam buku lain disebutkan bahasa Sanskerta ya. Cuman Bangkalan itu asal dari Bangkakalan. Diharap tapi terus ditipu. Gitu. Dikelabui agar mati. Gitu. Itu istilahnya. Jadi tidak tahu mana yang benar, tidak tahu, Allahu a'lam, hanya tambahan saja.